Oke, jadi kita mau membahas soal Israel. Kita cukup lah ya. Sekarang kita akan bicara soal kenapa mereka orang-orang yang berkepentingan di sana menolak kedatangan Israel secara pasti politis lah ya. Kenapa? Sebenarnya kan mereka bilangnya bersandar pada konstitusi yang sudah ada. Apa sih konstitusi? Aku jujur gak begitu detailnya gak paham. Sama. Cuma secara gambaran besarnya adalah garis besar menolak Israel datang ke Indonesia dalam event apapun. Enggak. Lebih ke gini. Kita sebagai negara Indonesia itu mendukung kebebasan Palestina, mendukung kemerdekaan Palestina. Iya, dan salah satunya dalam upaya mendukung kemerdekaan Palestina itu kita menolak datangnya Israel. Oke. Apa kita kira? Alasannya mereka cinta bola gak sih, Bu? Ya sebenarnya kalau alasannya kan sebenarnya hanya berdasarkan pada itu aja. Nah, kalau secara politisnya aku nggak tahu lah, karena kalau kita bilang mau mengatakan secara politis, toh Ganjar ternyata jadi capres, ya kan? Gitu kan? It was surprise, man. Karena banyak isu di luaran sebenarnya kan Ganjar akan disisihkan kan banyak yang bilang bahwa ibu ketua DPR yang akan maju sebagai capres, tapi apa? Haksat. Ibu ketua DPR akan maju sebagai capres kan, katanya banyak. Ada isu yang mengatakan bahwa Ganjar kan Ganjar anjing, aku kok enak-enakin ngomong Ganjar. Pak Ganjar atau Gubernur Jawa Tengah mengatakan bahwa ini adalah perintah atasan, perintah partai, ngono loh, perintah partai untuk melakukan ini gitu. Kan sempat ada pembicaraan seperti itu, ngono loh. Nah, ada yang mengisukan bahwa partai tersebut sengaja ingin menurunkan elektabilitasnya si Gubernur Jawa Tengah ini, gitu loh, biar nanti yang tetap maju adalah si ketua DPR. Tapi ternyata kemarin itu plot twist itu. Sumpah plot twist banget itu. Ternyata kemarin yang menjadi pilihan si partai ini adalah si Gubernur Jawa Tengah tersebut, gitu loh. Karena nih gak salah, aku juga percaya bahwa sebenarnya kingmakernya itu ada dua sekarang di kubunya mereka. Jadi ada satu kingmaker lagi yang dia sangat percaya dan merekomendasikan Ganjar Pranowo. Adalah si penguasa saat ini. Gak tahu, ada mungkin ada. Kita pakai istilah aja. Ada kingmaker lah. Si penguasa saat ini. I don't know. Berarti yang merekomendasikan si Gubernur Jawa Tengah adalah si penguasa saat ini dan si penguasa partai. Nggak tahu. Tapi aku yakin ada satu kingmaker lagi yang pada akhirnya mengubah cerita itu. Berarti saya capresnya sobat. Capresnya so far dari PDIP itu kan Pak Ganjar. Pas dari Nasdem itu Pak Anies, ya kan. Kayaknya sih kita bahas politik sih. Intinya aku yakin akan ada satu koalisi lagi yang kemudian membuat ada 3 kandidat yang akan maju tahun depan. Gitu. Oke. Tadi kepentingan politis pasti ya. Pasti ya, karena tapi kalau memang tapi kan benar ya, penolakan itu kan terjadi sebelum ada announce soal Pak Ganjar maju sebagai capres, ya kan. Makanya secara logika, misalnya memang Pak Ganjar itu kepingin maju capres ya, sebelum ada pengumuman ini, beliau harus main aman dong. Kenapa menolak gitu kan? Karena gitu ketika beliau menolak, otomatis ada pasar yang sudah sangat rawan ditinggalkan atau rawan tidak dukung, yang mana adalah pasar supporter bola gitu. Tapi ya lagi-lagi bahwa ini akan jadi gak sih bro, akan menjadi satu resiko besar juga gak sih ketika Pak Ganjar maju capres, pas kemudian beliau sadar beliau melakukan kesalahan, apakah para supporter bola ini masih mau untuk memilih ketika mungkin harapannya dihancurkan waktu itu? Yang kita gak tahu adalah seharusnya yang harus kita pertanyakan, si partai tersebut apakah mereka sudah mengkalkulasi atau jangan-jangan sebenarnya mereka sudah mengkalkulasi bahwa
kaum religius lebih banyak daripada supporter bola itu sendiri. Wow, berarti sekarang apa lagi? Pasarnya lah iya kan? Ya kan? Pasar mungkin mereka sudah mengkalkulasi bahwa pasar religius lebih besar iya. daripada pasar iya. supporter bola. Tapi kalau misalnya dari koalisinya tidak bisa membawa satu wadah yang pasarnya besar di konteks kaum religius, ya susah juga dong harusnya. Benar susah. Tapi kon pernah mikir gak sih bahwa sebenarnya capres dan cawapresnya sudah ditentukan? Tinggal ditunggu pengumuman aja. Iya. Maksudnya? Dan menurut pikiran ngawang aja. Iya. Menurutku capres dan cawapresnya kedua-duanya adalah sosok nasionalis. Dan momen kemarin justru dibuat untuk menggait kaum religius. Ngerti gak? Oke, paham. Kenapa kalau ternyata bagaimana kalau ternyata skenarionya memang seperti itu gitu. Jadi kasus kemarin memang sengaja dibuat agar supaya kaum religius memihak ke arah sana. Iya. Karena mereka sadar bahwa capres yang akan mereka gait bukan kaum religius. Iya, benar. Oh, oke. Benar. Masuk gak? Masuk akal. Karena dengan kejadian yang kemarin, otomatis kaum religius merepresentasikan Pak Ganjar sangat religius dengan saya kira gua anjing banget. Saya kira ukuran orang dikatakan religius aku bisa diukur dengan kamu nolak Israel apa enggak? Bukan nolak Israel, mendukung Palestina. Iya, benar. Iya, mendukung Palestina. Paling tidak kita sejalan di itu. Gitu loh. Yang menarik adalah manuver-manuver kedepannya yang akan dilakukan. Dan aku rasa kita hanya tinggal menunggu meskipun kemarin sudah secara tersirat tersirat penguasa saat ini ke sana gitu loh. Tapi akan ada momen di mana nantinya penguasa saat ini akan benar-benar mengatakan atau memberi isyarat lain bahwa ini nih pengganti saya seharusnya gitu. Wow. Kalau waktu itu waktu di pemilu di AS ya, waktu Donald Trump sama Joe Biden yang kemarin debat gitu. Di satu kampanyenya Joe Biden ada Barack Obama. Yeah. Ada Barack Obama yang ikut ke sana dan mengatakan bahwa intinya dukunglah Biden. Itulah kemudian itu yang membuat kemudian Biden agak sedikit kuat. Meskipun di final resultnya tuh sebenarnya nggak jauh beda Biden, karena yang cinta Trump juga banyak di Amerika Serikat. Apakah di pemilu 2024 akan seperti itu? Itu sebenarnya sulit terjadi di Indonesia. Lalu seperti itu sulit terjadi. Iya. Terlihat dari debatnya saja yang tidak boleh menyerang personal dan segala macam. Iya benar. Kita kurang luas ya kata aku gitu. Maksudnya ya itu salah satu perjuangan kita lah untuk membangun politik positif. Nyerang personal sebenarnya nggak apa-apa asal konteksnya jelas. Jangan nyerang kayak lu bodoh, jangan gitu. Itu kan personal banget kan. Iya, itu tolol. Nyerang personal itu dalam artian ketika kita menyerang personal dalam konteks kayak karir yang pernah kamu bangun, kemudian masalah yang pernah kamu hadapi. Nggak apa-apa kayak gitu, benar kataku sih. Contohnya kayak apa? Kayak misalnya politis A misalnya. Aku pernah waktu debat. Waktu itu Anda kan korupsi gedung ini kan kan ya. Waktu itu kan Anda melakukan kekerasan di desa ini. Iya benar. Enggak ada apa-apa. Rugi enggak ada, Sob. Bagaimana perasaan Anda melihat desa ini dianiaya? Iya. Kan Anda juga punya tanah di situ. Iya. Enggak apa-apa kayak gitu, benar loh. Kenapa Anda memilih mendukung korporasi daripada warga Anda? Kan gitu contohnya. Iya benar. Kan personal tapi secara kebijakan gitu loh. Benar. Kayak gitu enggak apa-apa. Oke, berarti lah kita ngomong Pak Ganjar wis banyak banget. Oke, sekarang kita ngomongin capres satunya. Apa bangsat? Kenapa kau ngomongin tentang hubungannya deh? Dia lebih anteng dari santai. Oke, sekarang kita ngomong soal Gubernur Bali.
Oke, aku enggak patiru nek Gubernur Bali apa namanya yang kan juga menolak tuh. Ya kita ngomong sotoy aja, kita pendapat kita aja. Kira-kira kenapa mereka menolak, beliau menolak dan kira-kira apa kemudian dampak negatif yang akan diterima Bali ketika karena kan ketika penolakan itu media seluruh dunia khususnya media olahraga pasti kan langsung menyorot kan. Langsung menyorot Indonesia intinya di Indonesia menolak kedatangan Israel untuk datang ke Indonesia dalam Piala Dunia 20 dan segala macam kan pasti menyorot. Kira-kira apa sih dampak negatif yang akan diterima Bali ya? Yang pasti menurutku ini pandanganku ya. Bali kan tidak bisa dipungkiri menjadi salah satu faktor wisata terbesar di Indonesia gitu. Dan paling ramai gitu. Iya, setuju. Dan pengunjungnya pun mancanegara. Iya. Menurutku Bali seharusnya menjadi satu-satunya tempat yang harus netral terhadap isu-isu seperti itu gitu loh. Keputusan Gubernur Bali kemarin menurutku kurang tepat mengingat wilayah yang dia pimpin adalah wilayah yang memiliki sektor pariwisata terbesar di Indonesia gitu. Toh meskipun kenapa sih nggak bisa meskipun kalian itu tidak setuju sebagai pejabat meskipun kalian tidak setuju kalian diem aja gitu loh. Menurutku banyak sih pejabat-pejabat publik yang lain yang juga tidak setuju tapi memilih untuk diam dan tidak akan bicara gitu. Betul. Terlepas dari di Bali ada venue atau tidak gitu loh, toh penolakan seperti itu tentunya akan berdampak terhadap sektor pariwisata Bali dan kita masih belum ngomongin soal ini ya. Kita masih belum ngomongin soal sanksi-sanksi apa yang akan diberikan kepada kita. Oh iya. Kan karena masih belum tahu juga apa yang Udah. Apaan sanksi? Udah. Enggak salah FIFA mensanksi Indonesia. Enggak di-ban, cuma ada satu anggaran khusus yang tidak akan dialokasikan FIFA kepada PSSI. Jadi setiap federasi sepak bola di seluruh dunia yang berafiliasi dengan FIFA itu punya ke APBN kan toh. Iya, ada anggaran lah. Ada anggaran yang memang akan disalurkan untuk biaya operasional dan segala macam lah. Katanya untuk anggaran itu yang tidak disalurkan ke Indonesia untuk sementara waktu karena ada sanksi itu. Untungnya nggak di-ban guys, untungnya nggak di-ban. Itu berarti Indonesia kan harus mengalokasi ke APBN-nya sendiri ke PSSI dong. Iya benar. Dan tadi sehubungan kamu bilang bahwa ada venue apa enggak di Bali itu nggak salah ada satu stadion yang dipakai, stadion IWN Dipta sama venue itu drawing face itu pengundian grup itu yang kemudian yang menyebabkan kenapa Gubernur Bali menolak kedatangan Israel untuk datang. Makanya gitu loh. Ya. Benar sekali sih soal pariwisata, makanya kita kan nggak tahu juga. Emang selama ini ada orang Israel nggak datang ke Bali? Kalau dilihat itu surfing masalah surfing kan berarti sebelumnya kan ada. Atau enggak mungkin gini, orang Israel itu beli visanya bukan geti visa, geti bisa hai cok. Nggak mungkin bangsa. Ya bisa hai lah. Karena kayaknya aku jangan ya. Aku yakin ya. Ada segelintir orang-orang Israel yang kepikir banget ke Indonesia deh. Iya, dan orang-orang ini adalah orang-orang yang juga orang-orang ini adalah orang-orang yang juga mendukung kemerdekaan Palestina. Iya, mereka buta perang, mereka nggak ngurus perang itu, mereka kepingin peace gitu loh. Iya sih. Dan itu ya lagi-lagi agak susah memang jadi orang Israel. Kadang-kadang aku sempat simpati, serius. Aku sempat simpati loh. Ngelihat bagaimana susahnya jadi orang Israel yang tidak bisa diterima ya itu masalah politik dan segala macam dan ya. Tapi sebenarnya dari kasus ini kita juga belajar bahwa sebenarnya Indonesia itu memang nggak siap, nggak siap. Setuju. Terlepas katakanlah kita siap secara infrastruktur dan segala macamnya, tapi kita itu sebenarnya nggak siap menerima event-event besar sebesar ini gitu. Iya. Dilihat dari orang-orangnya. Gitu. Iya, benar. Ya ada bagusnya juga sih. Iya, aku malah nggak bisa membayangkan kalau ternyata Piala Dunia U20 terjadi dan Israel benar-benar kesini. Kekeosan apa yang akan terjadi di Indonesia? Entah demo berjilid-jilid akan terulang lagi gitu. Justru itu yang lebih aku takutkan sih. Dan jadi bukan respect terhadap apa ya? Aku tetap respect terhadap pemain-pemain Piala timnas Indonesia lah ya. Timnas Indonesia, tapi menurutku menekan ego kalian untuk menghindari kekeosan yang lebih besar cukup baik. Ya dengan adanya pembatalan ini kayak itu menjadi tanda bahwa kalian aman Israel. Kalian pergi aja ke negara yang lain. Dan akan aman Anda. Jangan ke sini. Dan timnas Indonesia jangan terlalu banyak berharap lah sebenarnya terhadap negara kalian sendiri. Iya sih. Banyak orang yang bilang bahwa
ini kan mereka timnas remaja U20 Israel. Mereka tuh cuma kepingin main bola gitu. Mereka mungkin tahu perangnya. Tapi mereka gak mau tahu soal itu sebenarnya. Mereka gak mau ikut campur soal perangnya. Mereka cuma kepingin having fun, main bola, membanggakan negaranya. Dan pada akhirnya keputusan yang seperti ini dan berbagai macam exposure media yang mengeneralisir bahwa kayak kamu kayak gini, kayak kon jadi orang Israel pasti kon seperti itu sih, jahat lah. Padahal enggak juga anjing gitu. Itu yang terjadi kepada timnas Israel U20 itu. Kayak wong innocent sih gitu. Aku mikir wong ya lah. Innocent ini ki enggak anu, Bro. Kon jahat ya, kon jahat ya gitu. Tapi sebenarnya kasihan ya ke pemain timnas Indonesia. Oh iyalah. Mereka dipaksa untuk menanggung beban negara. Di atas mereka harus mengutamakan beban negara di atas mimpi mereka sendiri gitu. Dan aku harap ya tetap dibayar ya timnas U20 gini tapi kan enggak main. Ya apa tetap dibayar aja. Anggaran dipotong. Itu dibayar mah enggak apa utang. Aku enggak mau tahu, intinya tetap harus dibayar. Tetap digaji. Karena kasihan boy. Mereka udah saiki digaji nganggo opo. Jangan ngerti apapun caranya pasti bisa melakukan itu. Entah pakai dana kas. APBN sekarang masih digunakan untuk infrastruktur. Padahal kini anak tahu. Tol belum selesai kenapa sudah dikorupsi? Oke, udah apalagi Anda terlalu sangat ganas sekali. Apalagi mungkin ada saran, mungkin ada solusi yang harus dibenahi Indonesia untuk lebih baik lagi sebagai tuan rumah. Menurutku perjuangan membela Palestina tetap harus dilakukan. Oh iya benar. Tapi dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan perang itu sendiri. Iya. Jangan kemudian suarakan di PBB, kemarin sudah disuarakan di PBB. Oke, itu bagus. Tapi kalau harus untuk mengurangi atau menjadikan Indonesia tidak dilirik oleh dunia gara-gara kasus kemarin, cukup merugikan. Benar. Setuju. Karena mau gak bisa kita pungkiri event-event besar seperti itu membawa dampak baik bagi negara kita juga. Contohnya aja GP lah, Mandalika. Benar. Mandalika sekarang di sekitarnya tuh sudah banyak UMKM yang sukses lah. Gitu. Benar, itu aja sih menurutku. Kalau misalnya kita masih bergantung terhadap dunia, kita jangan melawan dunia. Benar. Setuju. Kalau kita masih gak seputar Amerika, jangan sok-sok aneh gitu lah. Kalau memang udah kuat ya independen aja sekalian gitu loh. Kalau memang merasa sudah kuat. Jadi mungkin itu aja yang bisa kita bahas pada pembahasan kali ini. Terima kasih udah menonton guys. Kita mau lanjut apa? Udah ngapa-ngapain, oke? Terima kasih, bye.